Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Mandasari akan menjelaskan mengenai desain faktorial 2 pangkat 4 dan 2 pangkat K. Nah, pada presentasi saya kali ini, ada 3 poin penting yang harus saya sampaikan. Yang pertama, mengenai desain faktorial 2 pangkat 4. Pada poin ini, saya akan menjelaskan desain faktorial 2 pangkat 4 serta metode yang akan digunakan. Selanjutnya, yaitu desain faktorial 2 pangkat K. Dan poin yang ketiga, yaitu contoh soal. Pada contoh soal ini, kita jadi tahu untuk menyelesaikan persoalan dengan metode tertentu. Baik, kita memasuki poin yang pertama, yaitu pengertian desain faktorial 2 pangkat 4. Desain faktorial 2 pangkat 4 merupakan analisis rancangan faktorial yang menyangkut 4 buah faktorial atau perlakuan dengan tiap faktor hanya terdiri dari 2 buah taraf. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, tabel ini menunjukkan desain faktorial 2 pangkat 4, di mana terdapat 4 buah faktor, yakni A, yaitu suhu, B, kekuatan dosis, C, ketebalan kulit kapsul, dan D, pekerjaan laboratorium. Dan keempat faktor ini memiliki 2 taraf, yaitu taraf rendah dan taraf tinggi. Nah, desain faktorial 2 pangkat 4 itu sendiri memiliki 16 buah kombinasi perlakuan, yakni 1, A, B, AB, C, AC, BC, ABC, D, AD, BD, ABD, CD, ACD, BCD, dan ABCD. Nah, sebelumnya kita telah belajar mengenai kontras pada faktorial 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Ini sendiri merupakan perkembangan dari desain faktorial sebelumnya. Penentuannya, saya contohkan untuk efek A, maka yang bernilai positif pada A-nya saja. Contohnya, 8A sama dengan negatif 1 ditambah A dikurang B ditambah AB. Jadi yang ada A-nya saja yang bernilai positif. Begitupun seterusnya. Untuk mempermudah perhitungan atau untuk mempermudah supaya kita ingat, kita gunakan operasi binom dengan syarat untuk efek A, maka yang dikurang 1 pada A-nya saja, selebihnya positif. Begitupun untuk yang 2 efek, contohnya A, B, maka yang dikurang 1 A dan B, selebihnya positif. Begitupun untuk yang 3 efek, yaitu ABC, maka yang dikurang 1 A, B, dan C. Untuk D bernilai positif. Begitupun untuk yang 4 efek, A, B, C, D, maka semuanya dikurang dengan 1. Nah, dari operasi tersebut, kita memiliki tabel tanda koefisien efek untuk desain faktorial 2 pangkat 4. Saya contohkan untuk efek A, maka kontrasnya yaitu A dikurang B ditambah AB dikurang C ditambah AC sampai ditambah ABCD. Begitupun untuk efek-efek yang lainnya, sesuai dengan tanda yang ada. Nah, dari rumus di atas, kita memiliki hubungan di mana yang huruf kapital itu disebut dengan efek, sedangkan operasi binom disebut dengan kontras, sehingga dapat kita tulis dengan
2 pangkat 3 dikali efek sama dengan kontras. Sedangkan untuk menghitung jumlah kuadrat dari tiap-tiap efek yang ada, yaitu sama dengan kontras dikuadratkan per R dikali 2 pangkat 4. Adapun skema perhitungan kontras dengan metode Yates untuk desain faktorial 2 pangkat 4. Pada kolom pertama itu terdapat perlakuan. Sedangkan kolom kedua respon atau yang biasa kita sebut dengan variabel Y. Nah, kolom 1 itu merupakan jumlah baris pertama ditambah dengan baris kedua. Sedangkan untuk baris yang kedua, kita jumlahkan baris ketiga ditambah dengan baris keempat. Begitupun seterusnya, kecuali pada baris D. Kita kurangkan baris kedua dikurang baris pertama, selanjutnya baris keempat dikurang baris ketiga. Begitupun seterusnya. Dan untuk kolom kedua dengan cara yang sama. Kita lihat di kolom pertama. 1 tambah A ditambah B tambah AB. Begitupun seterusnya, sedangkan yang ini, baris kedua, A tambah B, dikurang dengan 1 tambah A. Kita lakukan sampai kolom keempat, di mana kolom keempat ini merupakan kontras. Dan untuk menghitung estimasi efek, kita gunakan rumus, yaitu kontras dibagi dengan 2 pangkat 3. Sedangkan untuk menghitung jumlah kuadrat, yaitu kolom keempat atau kontras dibagi dengan 2 pangkat 4. Oke, kita memasuki poin kedua, yaitu desain faktorial 2 pangkat K. Nah, desain faktorial 2 pangkat K itu merupakan perluasan dari desain faktorial 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Jadi, kita dapat menulis secara umum yaitu desain faktorial 2 pangkat K. Atau dapat kita katakan suatu eksperimen yang menyangkut ke buah faktor dengan tiap faktor terdiri atas 2 buah taraf. Kita bisa menyebutkan 5 buah faktor, 6 buah faktor, 7, dan seterusnya. Nah, secara umum, perkalian binom dapat kita tulis dengan R dikali 2 pangkat K kurang 1 dikali A, di mana A ini merupakan efek sama dengan kontras. Jadi, kita dapat menulis kontras sama dengan R dikali 2 pangkat K kurang 1 dikali efek. Itu sama dengan perkalian binom itu sendiri. Nah, untuk menentukan jumlah kuadrat, itu sama dengan kontras dikuadratkan per R dikali 2 pangkat K. Nah, untuk mempermudah menyusun kombinasi-kombinasi, kita bisa menyusunnya seperti ini. 1 A, B, A, B, C, A, C, B, C, A, B, C. Nah, dari polanya sangat mudah kita ikuti. Sehingga, jika sampai sini berarti 3 buah faktor. Kalau sampai sini, 4 buah faktor. Sedangkan sampai sini, 5 buah faktor. Kita tinggal mengikuti pola yang ada. Nah, adapun tabel atau daftar ANAVA untuk desain faktorial 2 pangkat K, di mana kolom pertama yaitu sumber variasi. Baris pertama rata-rata, terus kita letakkan efek utama. Yang efek utama ini merupakan yang memiliki satu efek atau interaksi. Sedangkan interaksi 2 faktor yaitu efek yang memiliki 2 interaksi. Contohnya A dan B. Sedangkan 3 faktor yaitu 3 efek, yaitu A, B, dan C. Untuk derajat kebebasan, 1 ini sebanyak K buah,
Sedangkan untuk interaksi buah satu ini sebanyak K dikali K kurang 1 per 2. Begitupun seterusnya menggunakan rumus yang ada. Untuk menghitung kekeliruan, DK-nya dapat kita hitung 2 pangkat K dikali R kurang 1. Nah, untuk menghitung JK atau jumlah kuadrat, kita bisa menghitung menggunakan jalan biasa atau metode Yates yang telah kita pelajari tadi. Baik, kita memasuki poin yang ketiga, yaitu contoh soal. Nah, contoh soal di sini bunyinya yaitu sebuah penelitian medis dilakukan untuk mempelajari waktu penyerapan dari salah satu jenis kapsul antibiotik. Nah, proses ini melibatkan 4 faktor, di mana faktor tersebut adalah suhu, kekuatan dosis, ketebalan kulit kapsul, pekerjaan laboratorium. Nah, tiap-tiap faktor ini memiliki taraf rendah dan taraf tinggi. Untuk suhu, 29 derajat Celcius merupakan taraf rendah dan taraf tingginya 32 derajat Celcius. Untuk faktor B, yaitu kekuatan dosis, taraf rendahnya adalah 40 mg, taraf tingginya 50 mg. Untuk faktor C, ketebalan kulit, taraf rendahnya 1 mm, taraf tingginya 1,5 mm. Dan untuk faktor D, pekerjaan laboratorium, taraf rendahnya 4 jam dan taraf tingginya 6 jam. Nah, persoalan ini kita akan mendapatkan tabel ANOVA dengan cara biasa dan metode algoritma Yates. Nah, di sini terdapat tabel tanda positif negatif dari rancangan 2 pangkat 4 dan terdapat satu variabel respon. Dari tabel ini kita dapat menghitung efek dari tiap-tiap kombinasi yang ada. Untuk efek A, maka negatif 14 ditambah 17 dikurang 37 sampai ditambah 65. Itu merupakan kontras dari efek A. Nah, untuk menghitung efek itu yaitu kontras per R dikali 2 pangkat K kurang 1. Nah, penjumlahan atau operasi yang dalam kurung ini merupakan kontras, sehingga untuk efek A yaitu 11,125. Nah, selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat efek, di mana rumusnya itu kontras dikuadratkan per R dikali 2 pangkat K. Nah, untuk jumlah kuadrat efek A, kontrasnya yaitu 89 dikuadratkan per 16 sama dengan 495,062. Ini merupakan jumlah kuadrat efek A. Begitupun seterusnya, untuk efek-efek yang lainnya, caranya sama sesuai dengan rumus yang ada. Selanjutnya, kita akan menghitung jumlah kuadrat error, di mana jumlah kuadrat error ini penjumlahan antara jumlah kuadrat ketiga dan seterusnya dari efek, misalkan efek ABC sampai ABCD. Kalaupun ada efek ABCDE, maka itu termasuk ke dalam jumlah kuadrat error. Kita jumlahkan sehingga hasilnya jumlah kuadrat errornya adalah 47,8125. Dan rata-rata error dari jumlah ini kita bagi sebanyak penjumlahan yang ada. Di sini ada 5 sehingga kita bagi 5. Jadi rata-rata errornya adalah 9,5625. Nah, dari perhitungan di atas, kita mendapatkan tabel ANOVA, yaitu untuk kolom pertama, sumber variasi, di mana rata-rata ini merupakan jumlah Y, variabel Y, nah ini, dibagi dengan 16, sehingga hasilnya itu 19.113,06.
Untuk perlakuan kita susun perlakuan dari yang 1 perlakuan, 2 perlakuan, dan 3 perlakuan. Nah, ini jumlah kuadrat dari tiap-tiap efek yang ada. Sedangkan kekeliruan ini merupakan jumlah kuadrat error, yaitu 47,8125. Untuk menghitung rata-rata dari jumlah kuadrat, kita dapat membagi antara jumlah kuadrat dibagi dengan nilai DK. Dan untuk nilai F hitung, kita dapat nilai KT dibagi dengan error pada KT. Jadi 495,0625 dibagi 9,5625. Begitupun dengan efek B, yaitu 29,97,5625 dibagi 9,5625, yaitu 313,487. Begitupun seterusnya. Jika untuk efek yang ABCD, maka 7,5625 dibagi dengan 9,5625, hasilnya 0,790. Oke, sekarang kita akan menghitung melalui algoritma Yates untuk rancangan 2/4. Nah, dari variabel respon yang ada, kita bisa menghitung kontras melalui kolom-kolom yang harus kita hitung, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, untuk kolom 1, baris pertama itu 14 ditambah 17. Baris kedua, 37 ditambah 54. Baris ketiga, 23 ditambah 30. Begitupun seterusnya. Untuk yang ini, maka kita kurangkan baris kedua dikurang baris pertama, yaitu 3. Baris keempat dikurang baris ketiga, yaitu 17. Begitupun seterusnya. Untuk kolom 2 gitu juga, kita lihat dari kolom yang pertama. 31 ditambah 91, 122. Nah, untuk kolom 3, 122 ditambah 158, yaitu 280. Dan kolom terakhir ini dapat kita sebut dengan kontras. Nah, kontras itu kita hasilkan dari kolom ketiga, yaitu 280 ditambah 273, yaitu 553. Untuk baris kedua, 38 ditambah 51, yaitu 89. Nah, dari kontras ini atau kolom 4, kita dapat mengestimasikan efek, di mana rumus efek itu kontras dibagi 2/3. Jadi, 89 dibagi 16, dibagi 8, yaitu 11,125. Begitupun seterusnya, 219 dibagi 8, yaitu 27,375. Nah, untuk menghitung jumlah kuadrat dari tiap-tiap efek, maka kita dapat menghitung dengan jumlah kontras atau nilai kontras dikuadratkan dibagi dengan 2/4. Nah, kontras itu tadi ini 89 dibagi dengan 16, maka hasilnya 495,0625. Begitupun seterusnya. Berarti kolom 4 dikuadratkan dibagi dengan 16. Nah, sehingga tabel ANAFA yang kita hasilkan yaitu ini. Kita menghitung JK kan tadi, jumlah kuadrat, sehingga kalau ditotalin 4067,9375. Ini perhitungan yang sama seperti tadi,
di mana nilai KT itu diperoleh dari JK dibagi DK, dan nilai F itu diperoleh dari jumlah nilai KT atau rata-rata kuadrat jumlah kuadrat itu dibagi dengan rata-rata kekeliruan, rata-rata error. Jadi 495,0625 dibagi 9,5625 sehingga hasilnya 51,774. Dengan menggunakan derajat signifikan sebesar 0,05, kita memperoleh F-tabel sebesar 6,61. Selanjutnya, kita bandingkan dengan F-hitung. Jika F-hitung lebih besar dari F-tabel, maka efek tersebutlah yang signifikan. Nah, kita lihat di tabel. Efek A, efek B, efek C lebih dari 6,61. Selanjutnya, efek AB lebih dari 6,61. Selebihnya kurang dari 6,61. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa efek yang berpengaruh yaitu efek A atau suhu, efek B kekuatan dosis, efek C ketebalan kulit kapsul, dan efek AB, yaitu interaksi antara suhu dan kekuatan dosis. Cukup sekian presentasi saya kali ini. Saya mengucapkan beribu maaf apabila terdapat kesalahan, dan semoga presentasi saya bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih sudah menonton.